semua. Om Santi Santi Om, nama budaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Baik Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Salman Al-Farisi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Bapak Ibu, perjuangan ini saya namakan sebagai melawan takdir. Dan saya berterima kasih kepada MGI. MGI lah kenapa kemudian saya namakan perjuangan ini sebagai perjalanan melawan takdir. Bukan melawan sebentuk ketetapan Tuhan, tapi saya membuktikan kepada Bapak Ibu semua bahwa MGI memberikan saya harapan, bahwa MGI mampu memberikan harapan bagi kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Sekali lagi terima kasih MGI. Ini adalah foto keluarga saya. Mereka adalah sumber kekuatan bagi kehidupan saya. Saya adalah anak dari keluarga nelayan, 4 bersaudara, dan sebagai anak pertama. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, anak pertama tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan orang tuanya dan memikirkan adik-adiknya. Dan hari ini, saat ini saya telah menguliahkan adik saya dan menyekolahkan adik-adik saya di samping membantu ekonomi keluarga orang tua. Bapak Ibu, di setiap slide saya kita akan menjumpai tulisan Faber Eswekis ke Fortune dan angka 1311. Nanti saya akan jelaskan apa yang maksudnya. Bapak Ibu, kenapa kemudian saya mengatakan MGI sebagai bentuk saya melawan takdir? Ini adalah gambaran saya sebelum saya ber-MGI. Ini adalah gambaran saya sebelum saya ber-MGI. Dan ini semua dimulai, dan semua cerita sedih ini dimulai ketika saya berusia 8 tahun. Kami menumpang di rumah tetangga kami hanya untuk menonton televisi. Karena kami tidak punya televisi di rumah Bapak Ibu. Jangankan televisi, arusan listrik pun tidak ada. Ketika malam pulang dari rumah tetangga, kami sekeluarga balik ke rumah setelah menonton televisi. Saya hanya meminta uang 1.000 rupiah. 1.000 rupiah saya minta uang kepada ibu saya. Ibu saya tidak menjawab apa-apa. Beliau masuk ke dapur, di pojokan menangis. Saat usia saya 8 tahun, tangisan itu pecah dan saya ingat sampai detik sekarang. Ada suara-suara yang tak pantas untuk saya dengar. Ditelan keheningan malam, ibu saya mengatakan, "Ya Allah, orang bilang kalau anak kita minta uang jangan disampaikan kalau kita tidak punya uang. Tapi malam ini ya Allah, anakku cuma meminta 1.000 rupiah tapi tidak ada yang bisa kuberikan." Bapak Ibu, anak usia 8 tahun mendengar pembicaraan seperti itu, terpukul, sangat terpukul. Saya langsung disadarkan bahwa dunia tidak berpihak kepada saya. Kalau dibilang kurang keras kerjaku, kurang keras apa kerjaku Bapak Ibu? Punggungku seperti ikan. Kalau dibilang kurang keras kerjaku, Bapak Ibu, mulai dari 5:30 pagi, saya sudah menggunakan jaket ojol saya. Nanti saya baring di rumah, di kos ketika jam 1 malam. Itu pun kadang dapat orderan fiktif. Kalau dibilang keras, kalau dibilang kurang keras kerjaku, kurang keras apa Bapak Ibu? Saya jam 12 malam masuk di pelelangan ikan. Saya pulang jam 9 pagi. Uang yang saya dapatkan cuma 130.000. Bapak Ibu, orang bilang hidup susah itu cuma makan nasi dan garam. Jangankan nasi dan garam Bapak Ibu, saya sudah bersahabat dengan nasi basi.
Bertahun-tahun saya bersahabat dengan nasi basi, Bapak Ibu. Di foto ini kita melihat saya bekerja di swalayan. Jadi ketika pulang kerja saya mengambil nasi-nasi sisa, saya bawa ke kos dan saya makan sampai besok sore. Entah bagaimanapun bentuknya itu makanan, tetap saya makan. Orang bilang cuma makan nasi dan garam. Saya sudah bersahabat dengan nasi basi tahun-tahunan. Bertahun-tahun saya bersahabat dengan nasi basi, Bapak Ibu. Dan inilah kemudian titik-titik saya semakin hancur. Ibu saya 7 tahun menderita penyakit yang sangat parah. Inilah kemudian fase-fase saya merasa saya harus bersimpuh di hadapan mereka. Saya mengaku kalah, saya mengaku lemah di hadapan mereka, dan berharap di hadapan sana ada cahaya yang selalu menyala. Semua dimulai dari sini, Bapak Ibu. Semua dimulai dari sini. Saya mengenal MGI pertama kali, dan orang yang membuat saya jatuh cinta terhadap MGI dengan penjelasan Pak Trianto. Cuma satu kalimat yang saya ingat sampai sekarang. Beliau mengatakan kepada saya, "Salman, follow your dream. Ikuti mimpimu. Ikuti mimpimu." Pak, hari ini mimpiku yang 9 tahun sebelumnya bisa kuwujudkan hanya dalam 9 bulan di MGI. Ada foto Haji Adi, kandaku Haji Adi. Beliau mengatakan kepada saya, "Dinda." Beliau mengatakan kepada saya afirmasi perkataan Haji Adhar. Beliau mengatakan, "Dinda, kalau mau lihat bagaimana keadaan finansialmu 5 tahun ke depan, maka lihatlah orang yang bekerja 5 tahun dari apa yang kamu kerjakan sekarang." Saya terdiam, Bapak Ibu. Waktu itu saya masih menjadi ojek online. Saya melihat teman saya 7 tahun bekerja, nggak kaya, Bu, sakit pinggang. Dan di bawah foto itu ada foto saya dengan Ibu Mira, orang yang sangat luar biasa membantu saya. Saya sampaikan kepada Ibu Mira, 2 tahun lalu kita mengenal, Ibu menolong saya. Hari ini, malam ini, kita satu panggung bersama di Inspirasi. Tahun depan saya bersumpah kita satu panggung di Top Income. Dan di foto ujung itu ada foto mitra saya yang sangat luar biasa. Beliau mitra saya, tapi saya anggap sebagai kakak saya. Beliau yang selalu menyadarkan kepada saya kalau Tuhan sudah berpihak kepada saya melalui MGI. Bapak Ibu, foto ini, goresan tinta ini berada di buku saya yang ketika saya setiap kali membukanya selalu memberikan energi lebih terhadap saya. Kepada goresan tinta, kepada goresan tangan yang ada di buku ini, saya bersumpah, Bapak Ibu, 3, 4, 5 tahun ke depan saya pun akan menjadi top income 10. Bapak Ibu, ini hasil pertama yang saya lihat di MGI. 9 tahun saya bermimpi untuk membelikan emas buat ibu saya, tapi tidak pernah terwujud. Harganya tidak seberapa. Harganya memang tidak seberapa. Tidak bisa terwujud karena semua teralihkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Di MGI, Bapak Ibu, Alhamdulillah, memang harganya tidak seberapa, tapi ini sebagai bentuk bahwa MGI memberikan perubahan yang nyata. 9 tahun saya bermimpi untuk membeli sebidang tanah. Jangankan untuk sebidang tanah, sejengkal pun tidak bisa. Tapi di MGI, 9 bulan, Bu. Mimpi 9 tahun, hanya saya dapatkan dalam 9 bulan. Yang terakhir, Bapak Ibu, angka 1311 itu adalah kutipan dalam Quran surah Al-A'raf, surah ke-13 ayat 11, yang isinya mengatakan Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau mengubah nasibnya terlebih dahulu. Dan di bawahnya Faber S. Quis Fortune. Ini adalah filsafat Yunani
yang selalu saya pegang, bahwa setiap manusia adalah penulis bagi takdirnya sendiri. Jadi kalau mau kaya Bapak Ibu, tingkatkan keyakinan dalam diri kita. Kenali kuadranmu, maka akan kamu kenali hidupmu. Kenali MGI, maka aman hidupmu. Jangan fitnah Tuhan atas kemiskinanmu. Itu karena kamu tidak mampu membaca tentang kebesaran Tuhan. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam proses terciptanya langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan. Tapi hanya diperuntukkan bagi mereka yang mampu berpikir. Kita bilang Tuhan kaya, tapi kita hidup miskin. Mungkin karena kita malas untuk bekerja. Mungkin karena kita malas untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Mungkin karena kita malas meningkatkan ilmu kita. Karena semua tergantung sikap, pengetahuan, dan etos kerja. Kalau kita masih malas Bapak Ibu, jangan salahkan Tuhan. Jangan fitnah Tuhan untuk kita atas kemiskinan kita. Terima kasih Bapak Salman Albarizi. Terima kasih. Terakhir Bapak Ibu, jangan terlalu lama menjadi miskin. Kasihan keluargamu. MGI! Sukses, sukses. Yes! Kita rubah semuanya dari sobat miskin menjadi sobat kaya raya dan cuan. Bersama MG. Yes. Terima kasih. Selanjutnya kita punya